Halo semuanya, kenalin nama aku Kathleen Gabriela Edwarda Denderin Santoso. Aku adalah calon anggota LPM Manifest FHUB tahun 2025. Nah teman-teman, di tahun 2025 ini Indonesia itu banyak banget kan digempur sama berbagai isu, baik itu sifatnya isu nasional maupun isu regional. Nah salah satu isu yang lagi hangat dan kayaknya cukup enak juga dibahas di akhir Oktober ini sebagai orang-orang yang tinggal di Malang maupun orang-orang yang warga lokal asli Malang, itu adalah isu tentang polemik pengoperasian Trans Jatim di Malang Raya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, aku akan jelasin dari latar belakangnya dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih Trans Jatim itu? Jadi Trans Jatim itu adalah sistem layanan transportasi umum berupa bis raya terpadu pada jaringan antar kota atau kabupaten. Jadi mungkin untuk teman-teman yang asalnya dari Jakarta atau mungkin bahkan warga lokal sendiri itu lebih tahu dengan kata-kata busway. Memang kata-kata itu sih yang lebih populer ya. Dan tujuan dari program ini sendiri adalah untuk mengatasi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan tentang urbanisasi, kemacetan, dan juga polusi udara. Selain itu, program ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi umum. Nah, layanan ini digagas oleh Dishub Jatim atau Dinas Perhubungan Jawa Timur dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 dengan Perum Damri atau Perusahaan Umum Damri yang merupakan salah satu BUMN cabang Surabaya sebagai operator pertama layanan transportasi ini. Nah, teman-teman, baru 3 hari beroperasi, layanan transportasi ini nih udah menyedot banyak banget perhatian. Hal ini dibuktikan dengan 6.711 penumpang yang udah menjajal layanan transportasi ini. Sebenarnya hal ini bukan tanpa alasan. Hal ini bisa terjadi karena emang tarif Transjatim itu cukup murah dan juga pelayanannya cukup baik ya. Dan tentunya mengatasi kemacetan dan lain-lain lah ya. Tapi namanya suatu regulasi atau kebijakan pasti nggak lepas dari yang namanya kontra ya kan. Nah kontranya yaitu yang seperti tadi aku bilang di awal, bahwa Transjatim ini kan bisa dibilang akan mengembangkan koridornya, bisa dibilang untuk memperluas jangkauan supaya bisa menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur ya kan. Nah, untuk di Malang sendiri adanya Transjatim ini masih menimbulkan polemik terutama dari eh, masyarakat yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum atau sopir angkot lah ya. Nah, mereka itu menolak karena uh, dikhawatirkan dengan adanya Transjatim ini bisa mempengaruhi ke pendapatan mereka juga. Jadi kan secara otomatis dengan adanya Transjatim yang emang pakai AC itu bakalan mungkin agak sedikit mempersulit mereka dalam mendapatkan penumpang dan lain-lain kan. Selain itu ada beberapa paguyuban uh, sopir angkut yang mengeluhkan bahwa belum adanya sosialisasi tentang rute, skema maupun waktu dari Transjatim ini sendiri. Nah, oleh karena itu aku berkesempatan untuk mewawancarai BPH dan juga BF dari LPM Manifest FHUB. Dan salah satu dari mereka adalah Warlock, teman-teman. Jadi, kira-kira gimana ya tanggapan mereka? Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Selamat menyaksikan. Yuk, mulai. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah ada di depan saya. Dan
diri. Oke, siap. Ya, perkenalkan, saya Septian Hafiz Kamal sebagai pimpinan multimedia Manifest 2025. Oke, perkenalkan saya Muhammad Fazli Abdul Rasyad sebagai PPH Multimedia Manifest tahun 2025. Nah, di sini kan kita bakalan bahas tentang salah satu isu regional tentang pengoperasian Transjatim ya. Nah, sebelumnya boleh nggak Pak, siapapun lah boleh jawab untuk ngejelasin gitu kayak sebenarnya isunya tuh kayak gimana gitu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Oke. Mungkin aku izin jelasinnya. Jadi sebenarnya isu pengoperasian Transjatim itu sudah dimulai sejak sekitaran bulan Juni. Itu waktu itu Dinas Perhubungan Malang itu mereka kontak-kontakan sama Disubnya Jatim buat mengadakan transportasi Transjatim itu di Malang karena memang kebutuhannya sudah sangat mendesak begitu kan. Kita tahu lah Malang itu kan serba macet toh. Nah, makanya Disub ini dia itu kayak ingin mengadakan ada biar Transjatim itu buat mengurangi jumlah orang yang naik kendaraan pribadi biar bisa beralih ke kendaraan umum, sehingga nanti itu kan awal jalannya kan banyak kendaraan pribadi kan, apalagi mobil-mobil itu panjang banget. Nah, harapannya itu semua orang itu bisa naik ke Transjatim, jadi mobil-mobil itu jumlahnya bisa berkurang dan jalan bisa lebih lancar begitu. Itu di bulan Juni. Dan terus kemudian dengan berbagai perkembangan dari kemudian tektokan sama teman-teman kita yang dari supir angkot sampai kemudian terakhir kan kemarin itu sudah mulai diuji coba begitu. Dan memang awalnya itu rencananya maunya itu bulan ini, harusnya bulan Oktober itu sudah jalan, tapi mungkin karena ada beberapa kendala dengan teman-teman dari angkot, akhirnya rencananya itu baru mulai bisa diimplementasikan nanti bulan November. Perkiraan dari pemerintah itu November akhir begitu. Oke. Nah, tapi kalau kakak sendiri baik itu Pak Fazli maupun Kak Hafiz, sebenarnya tipe yang gimana? Maksudnya secara umum pro atau enggak? Karena kan kebetulan saya juga sempat dapat informasi kalau sebenarnya tentang pengoperasian Transjatim ini sendiri kan sempat mendapat pertentangan kan dari para supir angkot, terutama mungkin di daerah-daerah Malang ya. Tapi yang saya dengar juga Surabaya pun sebenarnya juga sempat agak nolak. Oke, baik. Mungkin aku yang pertama ngasih tanggapan. Di sini kan aku asli dari Jakarta ya. Aku dari semenjak kecil itu udah tahu bagaimana transportasi di Jakarta itu terintegrasi itu. Bahkan terlebih lagi mungkin ketika Jakarta di gubernurnya Pak Anies Baswedan itu lebih terintegrasi lagi transportasi publiknya. Nah, di situ Pak Anies Baswedan salah satu mungkin kebijakannya yaitu mengintegrasikan di mana bis Transjakarta yang besar itu juga terintegrasi sama angkot-angkot yang kecil untuk bisa menjangkau para warga yang rumahnya tidak di jalan raya yang besar gitu. Nah, di situ Pak Anies punya ide ketika para angkot dibandingkan Transjakarta menganggarkan untuk membeli angkot-angkot yang untuk dengan label Transjakarta ya, bukan kan tadinya kan angkot-angkot di Jakarta itu kan swasta, ibaratnya milik pribadi gitu, ada bosnya, terus ada supirnya. Nah, daripada menganggarkan untuk membeli unit-unit angkot yang baru, Pak Anies punya ide agar teman-teman yang punya perusahaan, yang punya angkot-angkot ini diajak untuk kerjasama. Jadi teman-teman yang punya angkot itu diajak kerjasama untuk mengoperasikan. Nah, tapi itu supir-supirnya dijadikan pegawai tetap, itu punya gaji tetap bulanan. Nah, aku kira itu di Malang itu Transjatim akan mengimplementasikannya seperti itu. Kan itu kan jadi win-win solution ya buat pemerintah, bisa dapat mengimplementasikan rencananya, dan buat para teman-teman dari angkot itu bisa terbantu juga dengan adanya program Transjatim, dan Transjatim itu jadi bisa lebih bermanfaat lah buat kita semua dan termasuk warga Malang. Nah, di sini kan
seperti yang tadi udah dijelasin sama Fazli itu banyak sekali polemiknya ya, terutama dari angkot itu. Nah itu sebenarnya polemik utamanya, penolakan pasti di mana-mana, pasti di Jakarta juga tadinya begitu, cuma dengan adanya ide Pak Anies itu jadi terselesaikan lah masalahnya. Nah aku kira seharusnya ya memang sudah Malang ini sudah harus ada Transjatim gitu, soalnya sudah terlalu banyak kendaraan pribadi atau bahkan ojek-ojek online gitu kan. Orang-orang pasti lebih milihnya ojek online daripada harus naik angkot yang banyak ngetemnya, banyak berhenti-berhentinya, waktunya jadi nggak pasti gitu kan waktu tempuhnya. Nah jadi menurutku perlu gitu udah adanya Transjatim ini, tapi harus disesuaikan juga dengan kondisi sosial di masyarakat, yaitu terutama buat supir angkotnya itu tadi, gimana caranya biar tetap memberdayakan mereka sambil menjalankan program pemerintah. Menurut aku gitu. Oke, mungkin kalau dari aku saya menambahkan, kalau ditanya apakah aku pro atau kontra, aku sebagai warga Malang sebenarnya bisa dibilang aku cukup pro sama Transjatim ini. Kalau misalnya kita lihat secara sosial, memang benar tadi itu kota Malang itu benar-benar macet. Nah, sehingga dengan keberadaan ini tuh diharapkan bisalah mengurangi kemacetan itu, bahkan kalau bisa mungkin mengubah kebiasaan masyarakat dari pakai kendaraan pribadi jadi kendaraan umum. Tapi tadi itu juga benar, memang masalahnya itu masih banyak, apalagi masalah sama angkot itu. Dan aku kalau nggak salah itu kemarin sekitaran bulan September atau Oktober awal itu sudah ada komunikasi antara pihak angkot sama pihak dari Dishub sendiri. Jadi rencananya nanti jalur utama itu tetap dari Transjatim. Yang jalur angkot yang sekarang itu udah jalur lama dari tahun 1980. Itu rencananya nanti bisa kayak direncanakan ulang gimana caranya biar angkot ini tuh bisa jadi feeder. Nah feeder itu maksudnya kayak dari daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau Transjatim itu masyarakat ditarik ke rute yang bisa diangkut sama Transjatim begitu. Jadi biar jumlah yang bisa diangkut itu lebih maksimal begitu. Ya katakanlah sama kayak tadi di Jakarta begitulah. Kan Transjakarta rutenya di jalan-jalan besar kan. Nah untuk biar yang masyarakat di jalan kecil itu mereka bisa ikut masuk ke Transjatim, akhirnya jalur-jalur mikrotrans itu ikut ke Transjakarta gitu. Jadi biar lebih terjangkau dan yang bisa dimuat itu lebih banyak begitu. Sama mungkin juga kalau masalah selama ini ya memang benar itu banyak angkot yang ngetem. Mungkin juga karena sejauh ini kalau pengalamanku dulu waktu masih sekolah pakai angkot itu, jadi angkot itu dia nggak ada kayak titik berhenti khususnya gitu. Kalau misalnya kita lihat kayak di Transjakarta gitu kan dia ada halte mana buat berhenti kan. Tapi di angkot itu sejauh ini itu benar-benar nggak ada, dan mungkin itu yang bikin masyarakat kayak agak males gitu, dan mungkin kayak mereka menentang adanya Transjatim ini. Ya sebenarnya kebanyakan memang karena pengalaman pribadi ya, tapi itu sebenarnya bisa diatasi banget sama pemerintah kalau mereka bisa sosialisasi Transjatim ini dengan lebih bagus begitu. Terus kalau boleh tahu di antara Pak Hafiz maupun Kak Fazli, pernah nggak nyobain langsung gitu gimana naik Transjatim dan lain-lain? Oke. Kalau aku Transjatim jujur belum pernah. Aku waktu itu pernahnya di Surabaya Bus mungkin ya. Itu pernah aku sekali nyoba dan ya cukup nyaman lah itu, dari segi armadanya dan mungkin ketepatan waktunya itu cukup nyaman, dan Surabaya Bus sudah termasuk yang mencontoh bagaimana Transjakarta lakukan gitu. Nah untuk Transjakarta kan aku bahkan dulu dari SMP dan SMA itu aku pulang pergi dari rumahku yang bahkan di Tangerang ya, itu bisa terintegrasi di mana aku bisa naik Transjakarta gitu dari rumahku yang di Tangerang ke sekolahku yang di Jakarta. Jadi buatku transportasi publik ini sangat perlu gitu, dan sangat harus masyarakat pasti akan dimudahkan lah dengan adanya transportasi publik yang nyaman. Kalau dari aku sendiri untuk Transjatim sebenarnya memang belum pernah juga, tapi aku kayak bener-bener pengen banget buat naik itu gitu loh. Nah kalau yang mungkin sejenis Transjatim itu mungkin memang ada, itu aku sekitaran mungkin bulan Agustus kemarin itu naik Surabaya Bus, itu keliling-keliling sama temanku di Surabaya, dan memang ada perbedaan sih. Jadi kalau yang Surabaya Bus itu kan memang
dia tipenya bisnya agak besar gitu, muatannya juga lebih banyak. Kalau yang Transjatim ini dia katakanlah kalau Surabaya Bus itu yang model large, kalau yang Transjatim nanti di Malang ini dia bentuknya medium, jadi lebih kecil dan lebih padat lah, karena kan juga menyesuaikan jalan di Malang kan yang memang ya katakanlah nggak terlalu besar dan nggak serapi Surabaya begitu. Nah, tadi kan sempat disinggung sama Kak Fazli ya, kalau misalnya Transjatim itu bisa dibilang kan nggak terlalu besar dan lain-lain. Cuma saya juga sempat dengar salah satu reviewan orang itu ya Kak, mohon maaf kalau misalnya mungkin agak keliru atau gimana. Menurut reviewan orang itu kadang-kadang Transjatim karena memang nggak terlalu besar, jadi menimbulkan kayak bisa aja kayak desak-desakan gitu loh Pak. Jadi kira-kira apakah hadirnya Transjatim itu masih benar-benar membantu Pak? Oke, kalau mungkin dari segi untuk perpindahan dari tempat satu ke tempat lain yang seperti tadi kakak jelaskan itu mungkin cukup membantu ya, tapi untuk kayak kondisi di dalamnya itu gimana ya Pak? Oke, mungkin kalau aku mau jelasin dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas apakah itu bakal mungkin desak-desakan, ya kita kembali lagi tergantung dari masyarakatnya kan. Kalau misalnya katakanlah orang Malang itu tiba-tiba sadar kepentingan transportasi umum, pasti bakal padat begitu loh. Nah, jadi solusi dari ini tuh sebenarnya gampang, tinggal nambah armadanya saja kan. Kayak misalnya di Jakarta itu misalnya ada KRL yang katakanlah mungkin orang-orang di dalam itu benar-benar padat lah, kayak ikan sarden begitu kalau jam berangkat pulang kerja. Jadi solusi untuk KRL itu sebenarnya cuma satu, nambah armada. Cuman KRL juga punya masalah, dia relnya jadi satu sama kereta barang, kereta KAI yang umumnya lah, beda sama MRT, LRT. Kalau misalnya kayak MRT kan, kalau di Jakarta dia misalnya mungkin padat-padatan kan dia bisa tinggal masukin armada lagi begitu. Sementara kalau Transjatim ini dia itu juga begitu, jadi tinggal tambahin armadanya, jadi biar jam kedatangannya itu lebih cepat gitu. Nah, permasalahannya adalah itu dari pemerintah. Ini kan Transjatim itu kewenangan dari pemerintah provinsi kan. Nah, pemerintah provinsi ini untuk tahun depan itu transfer ke daerahnya dikurangi sama pemerintah pusat. Nah, jadi untuk penambahan rute sama armada baru itu memang cukup kesulitan lah. Jadi kalau sejauh pembacaanku dari berita itu antara Dishub Malang sama Dishub Jatim itu masih coba dibahas lagi ini gimana enaknya biar layanan transportasi ini biar nggak keganggu sama pengurangan anggaran begitu. Mungkin kalau yang lebih pengalaman tentang Transjakarta desak-desakan mungkin bisa ke Mas Hafiz. Oke, kalau dari aku sih intinya transportasi publik itu pasti akan sangat membantu masyarakat. Itu pada intinya itu. Karena masyarakat itu kita lihat masyarakat itu maunya apa. Pertama, kalau di Jakarta murah, dimana sampai sekarang itu tarifnya itu dari tahun 2004. Transjakarta itu kan ada tahun 2004. Sampai sekarang belum naik, 3.500. Dan itu yang sangat diunggulkan di Transjakarta. Dan dengan harga 3.500 kita bisa keliling Jakarta kemanapun dari pagi sampai malam asal nggak keluar halte ya. Kan pakai tag gitu kan, tag kartu pas keluar halte gitu. Nah, itu bisa, dan dengan harga 3.500 itu masyarakat tuh juga sadar. Kalau di Jakarta ya, masyarakat itu juga sadar ya resikonya ya desak-desakan, ya resikonya ya di jam-jam padat itu pasti bisnya agak jarang gitu karena ikut terjebak macet juga kan gitu kan. Nah, tapi balik lagi layanannya juga ditingkatkan, armadanya semakin banyak, bener kata Fadli itu. Sebenarnya masalah itu akan simpel lah sebenarnya penyelesaiannya di situ. Dari aku gitu. Oke. Mungkin gitu aja dulu ya Pak. Yeah. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Fazli udah memberikan kesempatan saya untuk tanya-tanya lebih jauh. Iya. Sebenarnya cukup informatif banget, dan harapan kedepannya sih semoga Transjatim juga bisa lebih baik untuk dari segi pelayanan, dan semoga untuk dari segi armada dan lain-lainnya juga bisa semakin baik. Ya mungkin itu dulu dari saya.